Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak manis? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi di materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pelajaran kedua, materi mengenal Asmaul Husna untuk anak kelas 5. Apakah Asmaul Husna itu? Ya, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Nah, Asmaul Husna ini disebutkan di dalam kitab Al-Quran, dan jumlah Asmaul Husna ada 99. Ayo coba, siapa yang sudah hafal ke 99 Asmaul Husna ini? Nah, namun kita di sini tidak belajar tentang 99, akan tetapi hanya 4 saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat Al-Ahad. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Di sini nanti Ibu akan beri contoh 4 gambar. Di sini yang gambar pertama, ini anak-anak lihat ada gambar orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada gambar bumi. Nah, yang ketiga ini ada gambar gunung. Nah, ada gambar gunung. Yang keempat ada gambar orang yang memberikan bantuan. Nah, dari keempat gambar tadi ini mewakili dari 4 Asmaul Husna yang kita pelajari kali ini. Nah, untuk arti dari keempat Asmaul Husna tadi, yang pertama itu Al-Mumit. Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Nah, seperti tadi yang sudah Bu Guru contohkan tadi, di gambar yang pertama ada gambar orang yang meninggal dunia. Nah, ini gambar orang yang meninggal dunia. Nah, Al-Mumit itu artinya maha mematikan. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mematikan setiap makhluk ciptaannya. Jadi semua makhluk ciptaan Allah itu akan
dibinasakan ataupun diambil nyawanya oleh Allah. Nah, dan tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menghindari kematian, termasuk manusia. Nah, Allah berfirman bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami mati. Hanya saja kita menunggu waktu, menunggu giliran kapan Allah akan mengambil nyawa kita. Nah, kemudian yang kedua, Al-Hayyu. Al-Hayyu itu artinya maha hidup. Nah, tadi juga sudah diberikan contoh gambar. Di sini ada gambar gunung. Ternyata yang hidup itu tidak hanyalah manusia ya. Akan tetapi ternyata gunung itu juga makhluk hidup. Di sini dibuktikan gunung ternyata bisa menangis. Kenapa kok ini bisa menangis? Tentunya si gunung ini mengalami perlakuan yang kurang baik, terutama dari manusia. Nah, mungkin ini ya, manusia yang tinggal di sekitar gunung ini, kan di gunung ada tanaman-tanaman, ada pohon-pohon yang sebenarnya bisa melindungi manusia dari berbagai bencana. Akan tetapi pohon-pohonannya ini oleh manusia ditebangi secara liar, secara membabi buta, sehingga mengakibatkan gunungnya ini gundul dan akhirnya kalau terjadi bencana manusia juga yang terkena. Dan ini di sini dilihat gunung ini menangis, gunung ini menangis akibat ulah manusia ini menunjukkan bahwa gunung yang dilihat oleh manusia terlihat seperti benda mati, ternyata ini juga hidup. Dan ini yang memberi kehidupan siapa? Yang memberi kehidupan adalah Allah. Nah, apakah Al-Hayyu tadi? Al-Hayyu itu maha hidup, maksudnya bahwa Allah memberi hidup kepada semua makhluknya. Seperti yang tadi Bu Guru contohkan di gambar gunung tadi. Hidup dan mati itu ada di dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, hidup dan mati itu tentunya tidak sulit bagi Allah untuk membuatnya. Allah bisa memberi kehidupan, Allah juga bisa memberi kematian kepada semua makhluknya. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya maha mandiri. Kembali lagi kita ke contoh Al-Qayyum. Nah, ini gambar kedua, ada gambar bumi. Nah, selain bumi mungkin juga ada tata surya. Bumi ini yang berputar pada porosnya. Ini sudah diatur oleh Allah. Perputarannya kemana? Ini sudah diatur oleh Allah. Begitu pula dengan planet-planet yang lain, yang perputarannya ini semuanya searah dan tidak ada yang berlawanan arah. Buktinya apa? Buktinya kalau ini perputarannya ini searah, tidak terjadi tabrakan antar planet. Nah, ini untuk yang Al-Qayyum, maha mandiri atau maha berdiri sendiri. Maksudnya tadi bahwa Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak tergantung pada makhluknya. Untuk mengatur alam ini, untuk mengatur tata surya, Allah tidak meminta bantuan makhluknya. Allah bekerja sendiri. Dan di sini Allah mengajarkan manusia agar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian yang keempat Al-Ahad. Al-Ahad ini artinya Maha Esa. Kita kembali ke gambar lagi. Nah, ini Al-Ahad. Ini ceritanya ada gambar
orang yang memberikan sedekah. Nah, ini terjadi pada masa dahulu di istana dari Zamrud di surga. Ini ada orang yang memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan. Nah, tentunya orang yang diberi bantuan ini adalah orang yang kurang mampu. Nah, Al-Ahad. Nah, ini maksudnya bahwa Allah ini hanya ada satu. Nah, Allah tidak ada yang menyamainya dan tidak ada sekutu bagi Allah. Nah, seperti tadi, Allah sudah memberikan rezeki kepada manusia, selayaknya lah manusia juga mau memberikan sebagian rezekinya kepada orang yang lebih membutuhkan. Dan di sini tadi Allah tidak ada yang menyamai dan tidak ada sekutu bagi Allah. Dan di sini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berbuat yang menyekutukan Allah ataupun berbuat syirik. Karena perbuatan syirik termasuk perbuatan dosa. Dan ini merupakan dosa besar. Dan untuk Asmaul Husna Al-Ahad ini disebutkan di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, adapun kesimpulan dari yang telah kita pelajari di atas tadi, yang pertama bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati dan tidak ada satupun makhluk yang bisa lari dari kematian. Dan kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, akan tetapi kematian ini merupakan tangga menuju kebahagiaan abadi. Nah, bila kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya ya. Apa itu? Kita harus sholat, baca Al-Quran, rajin belajar, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian yang kedua, karena kita diberi hidup oleh Allah, maka kita harus memelihara kehidupan dengan cara mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah. Kemudian untuk contohnya apa? Contohnya kita harus bisa memelihara diri sendiri dengan cara bagaimana? Dengan cara bersedekah, dengan cara membantu orang lain. Kemudian yang ketiga, manusia diberi pendidikan oleh Allah agar manusia tidak tergantung kepada orang lain. Contohnya, manusia harus mandiri. Di antaranya, anak-anak harus bisa merapikan tempat tidur sehabis bangun tidur, kemudian mau menyiapkan peralatan sekolah sendiri, terus mencari peralatan sekolah sendiri, tidak harus bapak atau ibu yang mencarinya. Kemudian yang keempat, bahwa Allah itu esa atau tunggal atau satu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Allah tempat kita bergantung. Kemudian kita tidak boleh menyembah selain Allah, karena menyembah selain Allah adalah syirik. Dan syirik merupakan dosa yang besar. Nah, kiranya pembelajaran kita kali ini buku rujukan sampai di sini dan jumpa lagi kita di pembelajaran berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.